Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat jamaah pejuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada nuansa pagi yang berbahagia ini, tidak kata terindah yang patut kita ungkapkan selain puja dan puji kehadirat Ilahi Rabbi. Karenanya dengan rahmat, hidayah, dan inayahnya, alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama melaksanakan tolabul ilmi dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan maghfirahnya kepada kita semua. Wabil khusus untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung dari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para kerabat dan sahabatnya serta umatnya sampai akhir zaman, termasuk kita yang hadir secara online ini. Kita semua berharap semoga bapak dan ibu yang tergabung dalam pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah ini mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin amin. Bapak dan Ibu jemaah pejuang subuh yang dirahmati Allah, kajian pada hari ini adalah kajian tentang Rasulullah SAW, Nabi yang terakhir, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Dr. Faisal Hamdani MA. Alhamdulillah, beliau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin sejenak untuk menyapa beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat Pak. Maha sehat sekarang Ustaz. Insya Allah beliau akan menyampaikan tausiahnya selama lebih kurang 60 menit sampai jam 6.30, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama lebih kurang 30 menit. Untuk menyingkatnya waktu, marilah kajian ini kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita simak bersama kajian ini. Kepada guru kita, waktu dan kesempatan kami persilakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak Ibu jemaah pejuang subuh yang insya Allah dirahmati dan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangunkan dari kematian kecil, dimudahkan langkah kita dan dilapangkan dada kita untuk belajar. Dalam hal ini belajar ilmu tauhid pada bab mengenal atau mengenai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Nabi yang paling terakhir, yang paling dimuliakan Allah, yang tidak ada lagi Nabi
sesudah beliau alaihi wassalatu wassalam. Walaupun nanti Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesudah beliau di tengah-tengah umat akan ada sekitar 50 orang yang mengaku-ngaku menjadi nabi. Dan semuanya itu adalah para pendusta besar yang harus kita tolak. Dan itu adalah bagian dari godaan di alam spiritual atau alam rasa, di mana seseorang kadang-kadang apabila dia sangat dekat kepada Allah, doa-doanya mustajab, lalu nanti di dalam hatinya ada bisikan setan yang membuat dia merasa bahwa dia adalah seorang nabi. Dan itu sudah berkali-kali terjadi, dan semuanya itu adalah tertolak, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka di dalam Al-Quran secara tegas sekali Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Yang maknanya, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah. Wa khataman nabiyyin, dan dia penutup para nabi. Kalau sudah khotam, menutup, berarti dipastikan bisa sudah beliau. Dan makna khataman nabiyyin ini sudah disepakati ijma' para ulama. Jadi ini termasuk akidah pokok. Ya, ijma' para ulama, tidak ada perselisihan perdebatan. Kemudian di samping itu tidak ada yang berpendapat satupun ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada nabi sesudah Nabi kita Muhammad SAW. Lapas ayat juga khataman nabiyyin ini termasuk lapat yang sharih, jelas, tegas. Tidak ada makna lain. Ya. Maka muncullah kesepakatan bahwa Nabi kita adalah Nabi akhir zaman. Wa kana Allah bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui apa yang Dia tentukan, Dia perbuat. Ya. Ini bermakna bahwa Allah sudah menentukan bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, dan Dia tahu bahwa syariat yang diberikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW itu syariatnya sudah disempurnakan, sudah sempurna dibuat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak perlu ada lagi nabi baru. Ya, tidak perlu ada lagi nabi baru yang melanjutkan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berendah hati memberikan perumpamaan terhadap diri beliau, ya, yang maha mulia, yang sangat mulia. Beliau mengatakan bahwa perumpamaan, beliau memberi gambaran perumpamaan beliau dibanding dengan nabi-nabi lain. Beliau bersabda, ya, Nabi Hurairah, dari Abi Hurairah, ya, anna Rasulullah SAW qala, inna masali wa masalal anbiya min qabli kama sali rajulin bani baitam fahsanahu wa ajmalahu. Jadi perumpamaan diriku dengan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku min qabli seperti perumpamaan rajulin bana baitan, seorang laki-laki membangun sebuah rumah, fahsanahu wa ajmalahu, dia baguskan rumah itu, dia buat indah, cantik, ya, jamil, cantik, indah rumah itu. Nah, sesudah cantik, bagus rumah itu dibangun, tiba-tiba illa maudi'an labinatim min zawiyah. Ya, tiba-tiba di sudut rumah itu ada tempat, ya, tempat seperti batu bata, labinah, bolong tempat itu. Ya. Jadi ada lubang yang bolong di pojok di rumah itu. Sehingga orang-orang mengatakan, aduh sayang kali ini udah cakep-cakep begini kok ada yang kayak sobel begini, ada yang kurang, ada yang bolong. Kelihatan dari luar gitu kan.
Nah, jadi yang bolong itu, itulah kehadiran Nabi untuk menyempurnakan batu yang berlubang itu. Ya. Sebab kalau tidak ditutup batu itu, orang-orang akan mengelilinginya, bertanya-tanya, ih, sayangnya ini kenapa begini, gantung pekerjaannya sudah cakep begini, tapi sedikit lagi belum selesai gitu kan. Sehingga orang-orang mengatakan alangkah baiknya jika labinah ini, tempat yang kosong ini diletakkan, batu ditutup. Maka beliau berkata, maka akulah labinah itu dan akulah penutup para nabi. Jadi beliau memberi perumpamaan sebuah bangunan rumah yang cakep, yang bagus, dan beliau hanya menyempurnakan ya bangunan itu yang kurang, ada sedikit kurang, tetapi kekurangan itu sangat mencolok. Sehingga keberadaan itu dipandang ya, menjadi perhatian orang ramai. Nah, kehadiran beliau ke muka bumi ini adalah merangkai itu. Maka disebutlah beliau itu dengan penutup para nabi, dan juga disebutlah beliau itu makarimal akhlak, menyempurnakan syariat. Menyempurnakan syariat, tapi sempurnanya syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW, kata Wahbah Juheli, bukan berarti syariat-syariat Allah sejak Nabi Adam, Idris, Nuh tidak sempurna. Bukan begitu maknanya. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, Idris, itu juga syariat Allah sempurna untuk masanya masing-masing. Ya. Sempurna untuk masanya, sempurna untuk masanya. Dan syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW disempurnakan untuk tidak terjadi lagi perubahan dalam hal pokoknya. Karena tidak ada lagi Nabi sesudah beliau, maka disempurnakanlah dia. Tidak ada lagi. Ya, jadi kalau kita mau berijtihad, kalau kita mau berpedoman, cukup berpedoman kepada apa yang dibawa para Nabi Muhammad SAW dan syariat-syariat sebelum kita yang belum dibatalkan, yang belum dinegasi, ya, belum dihilangkan atau dinasah oleh syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikenal ulama dengan istilah sya'rum man qablana, itu dibolehkan. Ya. Salah satu contoh syariat yang sebelum kita yang boleh kita amalkan adalah seperti syariat Nabi Musa. Ya, barang siapa membunuh, dihukum bunuh. Barang siapa melukai kaki seseorang, telinga seseorang, maka dihukum melukai dengan melukai kaki atau telinganya dengan luka yang sama. Namanya kisos. Ya. Kisos ini masih dilanjutkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Walaupun kisos yang dijelaskan Al-Quran adalah kisos pokok, pembunuhan. Sementara kisos luka tidak disebutkan Nabi, tidak disebutkan dalam ayat. Tetapi kisos dalam bentuk luka, luka tangan, luka kaki, dengan balasan setimpal ini syariat Nabi Musa ini boleh kita teruskan sebagai penjelas. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini itu sempurna dalam arti tidak akan ada lagi perubahan, tidak akan ada lagi penambahan-penambahan yang pokok, kecuali penambahan dalam bentuk yang rinci-rinci pemahaman untuk menguatkan pokok, begitu ya. Untuk menguatkan pokok lewat ijtihad, bukan untuk merusak pokok. Nah, itu harus dipahami dengan baik. Nah, jadi kalaupun ada ijtihad para ulama di zamannya, di masanya masing-masing, itu dalam rangka menegakkan pokok, syariat pokok, bukan menegasikan, merusak, meniadakan, dan mengurangi fungsi pokok. Nah, ini rumus syariat yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian penjelasan Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat, sehingga tidak akan ada lagi Nabi sesudah beliau. Ini juga dijelaskan oleh Al-Quran secara sharih, jelas, nyata, tegas, dan tidak ada penafsiran lain. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kami tidak mengutus kamu, tidak mengutus engkau, hai Muhammad, melainkan kafah linnas. Ya, untuk manusia menyeluruh, kafah. Jadi menyeluruh, kafah, seluruhnya. Ya, tidak ada pengecualian. Berbeda dengan nabi-nabi yang sebelumnya yang telah kita jelaskan pada penjelasan lalu.
Setiap nabi diutus untuk umatnya masing-masing. Ya, Nabi Nuh untuk umatnya, Nabi Hud untuk umatnya, ya, Nabi Lut untuk umatnya. Ada yang diutus kepada kaum Madian, kaum Samud, ya, seperti Nabi Soleh dan lain-lain. Nah, kalau Nabi Muhammad, karena dia penutup para nabi untuk seluruhnya. Tidak ada lagi nabi sesudah beliau, maka beliau diutus untuk seluruh manusia. Maka dalam ayat ini disebut kafatan linnas untuk manusia. Tidak disebut li samudin wa ila adin akhahum hud. Nah, gitu kan. Untuk kaum Ad ada saudara mereka kami utus Nabi Hud. Disebut di situ akhahum hud. Ya, wa ila adin kaum Ad akhahum hud. Nah, disebut kaum Ad, disebut Hud. Kalau di sini enggak, kafatan linnas. Enggak disebut. Maka disitulah muncul rumus syariat ini. Syariat Islam ini adalah syariat untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Arab. Jadi Islam itu tidak identik dengan Arab. Islam itu identik dengan seluruh manusia. Ya. Walaupun nanti berbeda-beda budaya Arab, beda Arab, Saudi Arabia beda, Yaman beda, ya Tunisia nanti budayanya ada yang beda, ada yang terpengaruh seperti budaya Eropa, Inggris, Amerika beda, ya Prancis beda lagi, umat Islam yang di Australia beda lagi budayanya, di Indonesia budayanya beda lagi. Nah, tidak ada masalah. Mereka harus mengikuti syariat pokok yang dibawa Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu adalah Nabi akhir zaman, Nabi untuk seluruh umat manusia. Jadi umat manusia ini disatukan oleh satu Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka ketika beliau berdakwah, setelah hijrah ke Madinah, umat Islam semakin kuat, itu semua surat-surat itu dikirim ke seluruh negara-negara yang terjangkau, yang diketahui ada orangnya, ya, negara kerajaan Najasyi dikirim, Kisra dikirim, ya, daerah Persia dikirim semua. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut sampai ada juga sebagian sahabat, menurut sebagian ahli sejarah, ya, sampai ke Barus, ya, sampai ke Barus. Itulah yang kita kenal dengan makam tinggi. Ada yang menyebut itu sahabat. Salah satu peneliti Litbang Kemenak Kementerian Agama Pusat, Profesor Ahmad Rahman menyebut, ya, di situ tertulis tahun hijrahnya itu masih tahun bentuk di bawah 100 Masehi. Ya, sahabat. Ada yang ke Cina, Said bin Abi Waqqas. Jadi seluruh negara-negara yang terjangkau bisa dijangkau oleh Nabi dan para sahabat. Mereka mengembangkan Islam, disebarkan ke seluruh umat Muhammad, umat seluruh manusia, untuk seluruh dunia. Karena beliau memang diutus untuk seluruh manusia, tidak untuk perorangan, tidak untuk per kelompok atau per negara. Maka Nabi Muhammad ini termasuk Nabi yang paling agung, karena beliau memang, sebagaimana beliau katakan, beliau jugalah nanti yang paling banyak umatnya. Beliau sangat bangga sekali punya umat paling banyak dibanding nabi-nabi sebelumnya. Dan beliau juga lah walaupun umat akhir zaman paling banyak, tetapi paling dulu masuk surga dibanding umat-umat yang lain, berkat kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita mencoba mengenal secara ringkas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita bagi 3. Yang pertama masa beliau kecil, masa remaja, kemudian masa dewasa. Kalau masa kecil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awal, tahun hijrahnya karena belum dihitung, maka tidak ada tahun hijrahnya. Selalu disebut 571 Masehi. Ada yang menyebutnya 570. Tapi paling banyak sebenarnya 571. Tahun itu disebut dengan tahun gajah, karena tahun itu tentara bergajah, tentara Abraha, ingin meruntuhkan Ka'bah. Pada waktu itu Abdul Muthalib, pakcik beliau, kakek beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, beliau mengatakan, mereka tidak akan mampu menghancurkan Ka'bah ini. Karena ini adalah rumah Allah dan ini benar-benar akan dijaga oleh Tuhan penciptanya.
Sehingga nanti sebahagian ulama ada yang menengarai Abdul Muthalib ini sebenarnya adalah orang beriman yang kehilangan Nabi, kira-kira itu. Dia punya keyakinan bahwa Ka'bah itu rumah Allah, rumah Tuhan, dan akan dijaga oleh Allah, oleh Tuhan sampai hari kiamat. Maka tidak akan ada orang yang bisa menghancurkannya. Itu keyakinan kakek Nabi kita Muhammad SAW. Maka benar ketika tentara Abraha dengan arogansinya yang sangat tinggi, pada waktu itu tentara yang paling kuat ya memang tentara bergajah. Tentara berkuda di bawahnya, berunta di bawahnya. Yang paling kuat, paling menakutkan itu tentara bergajah. Pasukan elit pada masa itu kan. Dan itu termasuk, ya Bapak Ibu bisa bayangkan, pasukan yang paling kuat, paling elit waktu itu hanya untuk meruntuhkan satu bangunan kecil saja. Bagi kita yang sudah haji atau umroh, udah pergi ke sana, atau bisa melihat video televisi, bangunan itu tidak besar. Hanya untuk meruntuhkan bangunan sekecil itu, di tengah-tengah masyarakat yang tak punya apa? Di tengah-tengah masyarakat yang tidak punya teknologi, yang tidak punya pasukan kuat, pun tak bisa dihancurkan. Ya. Kenapa nggak bisa dihancurkan? Karena memang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga Ka'bah itu. Ini keyakinan orang Arab turun-temurun. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ya, beliau terlahir dari ayahnya, sama-sama kita ketahui adalah Abdullah. Abdullah ini artinya hamba Allah. Jadi beliau memang kalau diperhatikan dari nama-namanya itu ya memang masuk turunan yang terhormat. Tapi terhormatnya bukan dari kalangan orang-orang kaya, tapi terhormatnya dari kalangan orang-orang alim gitu ya. Dari kalangan keluarga ulamanya, kira-kira begitulah. Karena Bani Hashim ini nanti termasuk bangsa Quraisy ini, Bani Hashim termasuk orang-orang yang garis turunan beliau itu termasuk turunan orang-orang alim. Ya. Adapun Abdullah, bapak beliau, ayah beliau, dan Aminah ibu beliau bertemu keturunannya di Abdul Manaf. Jadi mereka punya turunan sedarah ya, tapi dalam bentuk di atas kakek. Jadi kakeknya lagi gitu ya. Jadi di atas kakek Abdul Manaf. Abdullah bin Abdul Muthalib bin kemudian nanti bertemunya nanti langsung ke Abdul Manaf. Begitu juga dengan ibu beliau Siti Aminah ya. Nanti bertemunya keturunan beliau di Abdul Manafnya. Nah, beliau termasuk pelajaran berharga bagi kehidupan kita karena beliau sejak kecil sudah menjadi yatim piatu ya. Umur 3 bulan dalam kandungan, ayah beliau Abdullah sudah wafat, meninggal dunia. Sedangkan nanti umur 6 tahun, beliau sudah ditinggal ibunya. Nah, ketika beliau lahir pun, beliau ternyata tidak bisa berlama-lama sama ibunya Aminah. Ya. Beliau ternyata harus disusukan dengan Halimatus Sa'diyah dan Ummu Aiman. Nah, beberapa tahun bersama Halimatus Sa'diyah, kemudian bertemu kepada ibunya, dikembalikan. Tidak lama, umur 6 tahun juga, ibu Nabi kita SAW meninggal dunia. Dan akhirnya beliau umur 6 tahun sudah menjadi yatim piatu. Ini adalah kondisi sangat yang memprihatinkan. Nah, dari sini kita bisa membayangkan, sebenarnya kehidupan Nabi itu sangat sedih. Ya. Orang-orang yang yatim piatu itu pun sebenarnya tidak boleh merasa putus asa. Sebab untuk menjadi orang besar itu di masa depan, itu tidak mesti punya kedua orang tua. Nabi kita Muhammad SAW itu terlahir dalam kondisi yatim, kemudian umur 6 tahun yatim piatu,
dan ternyata bisa menjadi pemimpin yang paling mulia, paling besar di seluruh dunia. Ini sebenarnya untuk memberikan iktibar pelajaran bagi manusia agar mereka sebenarnya dalam hidup ini selalu mengandalkan Allah, tidak mengandalkan selain daripada Allah. Karena Nabi kita Muhammad SAW memberi contoh itu, ya, untuk menjadi orang yang besar sekalipun di seluruh dunia, kita tidak boleh mengandalkan atau bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua beliau dari kecil sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, umur 8 tahun sampai 40 tahun beliau diasuh pamannya Abu Thalib. Ya, di umur remaja nanti beliau diajari berdagang. Ya, diajak berdagang negeri Sam. Nah, saat berdagang di negeri Sam inilah nanti beliau nanti akan kelihatan di situ karomahnya, mukjizat, irhas, kalau bahasa apanya irhas ya. Kalau sebelum dewasa itu disebut irhas, masih anak-anak. Jadi ketika berdagang ke negeri Sam, awan mengikutinya, menaungi Nabi. Karena panas teriknya matahari, kemudian Nabi SAW diikuti oleh awan. Jadi dari kecil tanda-tanda kenabian beliau itu sudah kelihatan, baik dari segi akhlaknya, dari segi mukjizat-mukjizat yang muncul, sehingga nanti sebahagian orang yang mengenali Nabi Muhammad, pendeta-pendeta itu, ya, termasuk pendeta Yahudi, selalu memburu Nabi untuk membunuh Nabi SAW sejak kecil. Maka Abu Thalib, Pak Cik beliau itu diberi nasihat, ini jaga-jaga betul ini, jangan dibiarin. Ya, ini nanti ada saja orang yang membunuh beliau mencarinya. Ini akan menjadi pemimpin besar di akhir zaman. Jadi setiap pendeta yang ditemui akan selalu berkata begitu. Karena pendeta-pendeta Nasrani pada masa itu sangat mengenali Nabi Muhammad. Bahkan dalam Al-Quran disebut, mereka lebih mengenali Nabi Muhammad itu dengan ciri-cirinya persis seperti mereka mengenali anak-anaknya. Ya, bagaimana mengenali anaknya? Bagaimana kita mengenali anaknya? Karakternya kita tahu, ciri khasnya, kecenderungannya tahu semua kita kan. Nah, jadi pengenalan mereka kepada Nabi itu sebenarnya lebih rinci seperti mereka mengenali anaknya. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir, sejak kecil itu sudah ada yang memburu Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu kalau nonton film The Messenger, cerita Nabi Muhammad SAW, beberapa versi itu, nah salah satu versi yang terbagus itu kan The Messenger, itu kita terlihat bagaimana beliau itu dibawa lari oleh ibu susunya lagi, nanti dikembalikan kepada ibunya, dikejar-kejar lagi, kemudian nanti disembunyikan setelah ibunya meninggal disembunyikan oleh pakciknya, dibawa ke negeri Sam, tetapi dijaga ketat. Ya, betul-betul diperhatikan oleh Abu Thalib. Ya, walaupun sayangnya nanti beliau, walaupun sangat sayang kepada Nabi kita SAW, tapi pada akhirnya nanti beliau tidak bisa memeluk Islam, ya. Ini juga pelajaran berharga bagi kita ya, untuk renungan bahwa sesungguhnya hidayah itu memang tidak bisa dipaksakan kepada orang manusia, meskipun saudara kita yang paling dekat yang selalu mengasuh kita seperti beliau Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW ya, kemudian di umur 40 tahun, sebelum umur 40 tahun, umur 35 tahun, di sini akan terlihat akhlaknya sangat mulia. Ketika terjadi perdebatan, persengketaan antara suku-suku Quraisy di Ka'bah di Mekah, mereka berkelahi rebutan untuk meletakkan Hajarul Aswad. Ya, ketika Ka'bah itu dibangun atau direnovasi, maka tiba peletakan batu Hajarul Aswad, mereka berkelahi. Setiap suku merasa paling berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad. Jadi sejak dulu mereka sudah menganggap Hajarul Aswad itu sebagai batu suci, ya, batu yang dimuliakan. Maka kaum Quraisy waktu itu berkelahi bertengkar. Yang mendamaikan mereka waktu itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Waktu itu beliau sudah berumur dewasa, umur 35 tahun. Umur 35 tahun. Nah, waktu itu beliau memberikan kain yang panjang dan setiap suku itu memegang di sudut-sudut kain. Sehingga setiap suku kebagian bisa ambil dapat bagian untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya.
Sehingga setiap suku merasa mereka diayomi, dihormati. Tidak ada yang diterbengkalaikan. Tidak ada yang tidak diperhatikan. Nah, inilah kebijaksanaan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah SAW, dari sinilah nanti Nabi Muhammad itu dikenal sebagai Al-Amin. Orang yang sangat dipercaya, yang bisa mendamaikan, yang bisa mengayomi masyarakat, yang terkenal bagus akhlaknya. Ya. Memang sayangnya nanti, sesudah beliau Nabi kita Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun, beliau dituduh sebagai pendusta. Padahal sebelum-sebelumnya sudah dibuktikan Allah sebenarnya. Jadi inilah pelajaran hidup kita. Walaupun sudah dibuktikan Allah di tengah-tengah masyarakat Arab, Nabi itu orangnya jujur, tidak pernah dusta, bahkan didapat gelar dari masyarakat umum dengan Al-Amin. Diberi gelar Al-Amin. Dan mereka sangat menyukai akhlak Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi ketika Nabi Muhammad SAW mengaku diangkat jadi Rasul, mengaku sebagai Nabi dan Rasul, pada saat itulah mulailah orang-orang kafir Quraisy memusuhi beliau. Artinya apa? Jadi keyakinan, kepercayaan kepada kenabian, kerasulan Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ya hidayah. Ya, walaupun sudah dibukti nyata di depan mata kepala mereka, orang ramai, bahwa Nabi kita itu termasuk orang yang jujur, tidak pernah dusta, tetap saja orang yang tidak suka, tetap saja orang-orang yang hatinya ketutup, mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka dari situlah kita pahami bahwa memang keimanan itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa Quran, yasrah lahu sadrahu lil Islam. Ya, hidayah yang membuat hati kita lapang untuk menerima Islam itu. Karena sebagian orang ada yang sempit dadanya untuk menerima keislaman, menerima syariat Islam. Sempit, dijadikan Allah sempit dadanya. Orang-orang yang sempit dadanya untuk menerima Islam, ajaran Islam, keislaman, syariat Islam, ini bahagian dari tanda-tanda orang celaka. Tanda orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Tetapi orang yang lapang dalam menerima Islam, menerima syariat Islam, menerima kenabian Nabi Muhammad SAW, ini termasuk ciri-ciri orang yang dilapangkan dadanya dan ciri-ciri orang yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, setelah diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun, ya, bertemu Jibril itu pada waktu 17 Ramadan, maka disebut 17 Ramadan itu sebagai nuzul Quran, karena turun pertama kali ke bumi, 17 Ramadan, atau tanggal 6 bulan Agustus, kata sebagian ahli sejarah, 611 Masehi. Ya. Kemudian beliau berdakwah sembunyi-sembunyi 3 tahun lamanya. 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi, buat kaderisasi di rumah Arqam. Ya. Ini juga pelajaran bagi kita. Jadi untuk memperbaiki masyarakat, kita harus perbaiki dulu diri kita, keluarga kita. Jadi 3 tahun dakwahnya sembunyi. Yang didakwahi keluarga dekat, teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat, ya, termasuk keluarga inti. Khadijah, maka orang yang pertama masuk Islam itu nanti adalah orang-orang dekat. Khadijah, Ali, Abu Bakar, dari kalangan anak muda, dari kalangan orang tua, dari kalangan perempuan, ya, dari kalangan budak ada Sumayyah, termasuk syahidah yang pertama, ibunya Ammar bin Yasir, ya, yang disiksa sampai mati oleh pembesar-pembesar kafir Quraisy, ya. Sehingga waktu itu Ammar bin Yasir dipaksa juga hampir terbunuh. Dipaksa untuk mengatakan Allah bukan Tuhannya. Dengan terpaksa dia mengatakan sampai ayat turun, mengatakan tak apa-apa kalau terpaksa, tetapi hatinya tetap dalam keadaan Islam. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau setelah 3 tahun sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan, mendapat perlawanan yang sangat keras dengan kafir Quraisy. Selama 13 tahun dakwah di Mekah, akhirnya beliau mendapat kesempatan hijrah. Setelah menyusun kekuatan, meminta pertolongan kepada, ya, negara-negara lain dalam bahasa kekinian atau dengan daerah lain yang menjamin keamanan beliau. Di samping itu juga ada nanti Bai'ah Aqobah sampai 2 kali atau beberapa kali, di mana orang-orang yang masuk Islam dari Yashrib, dari kota Madinah, dari kota-kota lainnya nanti berjanji setia akan menjaga, memelihara, akan
menjadi tameng, ya, siap mengorbankan darahnya untuk membela Nabi dan umat Islam dari tekanan kafir Quraisy, maka beliau nanti akhirnya diperintahkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala, membangun kota Madinah, kota yang merupakan awal dari tegaknya peradaban Islam. Ya. Setelah di Madinah kuat, menjadi kota yang sangat kuat, nanti tahun ke-10 Hijriah beliau pergi ke Mekah untuk membersihkan Mekah dari patung-patung berhala, dan ternyata kafir Quraisy waktu itu tidak lagi berani melawan Nabi. Kenapa? Karena mereka berkali-kali perang bersama Nabi, kalah terus. Ya, akhirnya pada puncaknya Nabi bisa menaklukkan Mekah, tetapi menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah sama sekali. Dan waktu itu terjadi Haji Wada, dan Nabi SAW membersihkan Ka'bah dari patung-patung, ya, dari berhala-berhala, dan muncullah satu perkataan Nabi yang sangat berkesan. Hari ini setan, iblis telah berputus asa. Ya, setan sudah putus asa untuk disembah. Kenapa? Karena berhala-berhala tempat sesembahan dia itu sudah dihabisi semua. Jadi putus asa. Karena Allah sudah memenangkan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Nah, hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan segala nikmat yang kuberikan kepadamu, dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi, ya, pemimpin Haramain Makkah Madinah. Dan beliau, ya, uniknya memang walaupun beliau membawa 10.000 pasukan pada saat itu, jumlahnya dianggap cukup banyak dan menakutkan orang kafir, tapi memang orang-orang kafir Quraisy waktu itu mengira Nabi Muhammad tumpahan darah, sehingga mereka masuk ke rumah-rumahnya, dan ternyata tidak ada satu makhluk pun yang disentuh Nabi. Tidak ada sedikit pun yang dirusak Nabi SAW, kecuali hanya berhala-berhala yang ada di tengah-tengah Ka'bah itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah kemuliaan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya, ya, kepada ciri-ciri fisik. Ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Kalau kita lihat berbagai riwayat, ya, sebagian ulama mengumpulkannya, ya, termasuk saya lihat pun Quraisy Shihab mencoba mengumpulkan riwayat-riwayat. Ya. Imam Tirmizi, dia menulis buku Syamilah, kelengkapan, ya, sejarah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat riwayat yang dikumpulkan ulama, ciri-ciri fisik Rasulullah itu, ya, beliau sifat fisiknya itu kelihatan sempurna sebagai manusia. Enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek, tak gemuk, tak kurus juga. Jadi sifatnya sedang di tengah-tengah, mutawasito. Ya. Kalau bicara lidahnya sangat fasih, sangat cerdas sekali. Ya. Terlihat sekali orang-orang yang diajak lawan bicara itu, ya, merasa beliau itu memang sangat cerdas. Apalagi kalau kita banyak membaca hadis-hadis Rasul, bahasa beliau kelihatan lebih indah dibanding bahasa-bahasa ulama lainnya, gitu ya. Walaupun beliau tidak sekolah, walaupun beliau tidak pernah berguru kepada manusia, ya, tidak pernah berguru kepada siapapun, tapi beliau dididik, dibimbing. Memang dari kecil beliau dididik, dibimbing oleh Allah, dan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian kulit beliau putih kemerahan, nah, jadi udah putih kemerah-merahan lagi. Wajah beliau cenderung bulat, agak lonjong, tetapi tidak bulat beneran, gitu ya. Nah, bola matanya sangat hitam. Kalau putih pada mata beliau itu sangat putih, dan bulu matanya sangat hitam pekat. Jadi kelihatan sangat tampan. Hidung beliau mancung tapi nggak panjang, ya. Memang agak mancung tapi nggak panjang. Giginya jarang-jarang, tetapi tidak renggang, ya, rapi. Dan pernah ada yang patah waktu perang Uhud gigi beliau. Beliau tidak berkumis dan janggutnya sedang. Nah, sebagian menyebutnya sekepal ini. Tulang kepala beliau besar, dahi beliau lebar, ya.
Kemudian alisnya tebal hitam, bahunya lebar, ya. Perwarakannya sedang tapi atlet lah ya. Fisiknya bagus, kuat. Jari jemari tangan beliau dan kakinya tebal dan lentik memanjang. Rambut beliau juga cukup hitam, tapi agak sedikit bergelombang, ya, tidak lurus tapi bergelombang, ada gelombangnya. Sampai ke ujung telinga. Jadi rambut beliau sering agak panjang. Kalau orang sekarang menyebutnya panjang. Dan yang paling unik juga, beliau kalau bicara suka memukulkan tapak kirinya dengan jari telunjuk gini. Nah, gini-gini. Nah, ini kalau beliau ngomong suka, kebiasaan beliau senang begitu ya. Itu salah satu ciri khas fisik beliau yang unik. Adapun karakter sifat diri kenabian Nabi SAW, ya di samping dengan memang sangat cerdas dan fasih, beliau juga sebagai manusia biasa, sama seperti kita, beliau makan minum, beristirahat, tidur, pakaian, ya. Kadang mengalami senang, kadang mengalami sedih, meninggal anak beliau sedih juga, menangis, layaknya manusia. Punya keluarga, anak istri, beliau tidak bisa tulis baca dan tak pernah berguru. Tak ada gurunya dari kalangan manusia. Walaupun beliau nanti tertuduh oleh kalangan sebagian orientalis, beliau berbuat Al-Quran itu karena sudah berguru dengan pendeta-pendeta Nasrani. Ada yang mengatakan berguru dengan seorang pendeta, orang alim yang pandai buat senjata. Padahal Nabi ke situ hanya untuk melihat cara buat senjata. Itu pun cuma 2 kali aja. Gitu ya. Tetapi ada yang memfitnah beliau seperti itu. Padahal beliau sebenarnya umi, nggak bisa baca tulis dan tidak berguru pada manusia manapun. Sejak kecil dipelihara, jadi tidak ada rekam jejak beliau itu sebagai orang yang nista, tidak ada sama sekali. Maka digelar alamin, tadi sudah kita jelasin. Turunannya pun darahnya berasal dari Tarsab yang mulia, kaum Quraisy Bani Hasyim. Ya, kaum ulamanya lah ya, garis turunan darah ulamanya. Darah orang bangsawan dalam bentuk orang-orang yang cerdas dan berakhlak baik. Akhlak beliau sangat mulia, siddiq, benar, selalu berkata benar, nggak pernah bohong, amanah. Ya, dengan keluarga itu berdagang juga sangat amanah, sehingga nanti Khadijah pun tertarik sama beliau kan, melamarnya. Jadi masa Nabi yang melamar itu perempuan, Khadijah yang melamar kan. Patonah, cerdas, sangat penyabar. Berapa tahun, hampir 3 tahun itu ya diboikot, tidak makan. Tidak ada orang kafir Quraisy yang mau bertransaksi dengan umat Islam pada waktu itu, sampai umat Islam kelaparan, beliau tetap bersabar. Ya, memberikan semangat kepada sahabat. Sangat penyayang kepada umat. Ra'ufur Rahim. Ya, beliau itu sangat penyantun sekali, penyayang sekali, khususnya kepada orang beriman. Pemberani, beliau sangat berani di medan tempur. Ya, sangat pemurah sekali, sehingga beliau ini tidak pernah menolak. Setiap ada orang yang meminta, tidak pernah ditolak. Ya, sepanjang umurnya asal ada orang minta dikasih, selalu minta kasih. Ya, kecuali beliau tidak memiliki apapun, tak ada yang mau dikasih, baru beliau diam. Ini luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berdakwah dari keluarga dan kerabat dekat dulu sebelum ke masyarakat umum. Ini teknis dakwahnya. Sangat sabar dan tabah, baik mengalami penderitaan, pemboikotan, ya, diboikot. Ini pemboikotan ini seperti embargo namanya. Kalau di masa sekarang ini kan. Misalnya ketika Rusia menyerang Ukraina, maka Rusia itu dihukum, diboikot gitu ya. Kalau diberikan sanksi internasional, kalau dulu disebut dengan pemboikotan. Baik juga dengan penghinaan, ketika beliau dihina, ngaku Nabi, diejek-ejek, dikatakan gila, majnun dan sebagainya, beliau tetap bersabar. Ya. Strategi dakwah beliau sangat tepat dan cerdas. Kalau diurai, sembunyi-sembunyi 3 tahun, kemudian terang-terangan, kemudian kaderisasi di rumah Arqam, kemudian mencari perlindungan ke kota lain. Setelah dapat perlindungan, hijrah ke Madinah, bangun peradaban, masjid pusat peradaban, kemudian membuat aturan konstitusi yang kita kenal dengan Piagam Madinah, kemudian melaksanakan perang, karena diperangi terus-menerus tanpa henti. Lalu setelah kuat, mengirim surat dan utusan kepada pembesar-pembesar kerajaan lain untuk memeluk agama Islam. Ini strategi dakwah beliau. Dan beliau memiliki kepribadian yang sangat sempurna,
dan menjadi teladan, uswah. Allah Ta'ala menyebut beliau sebagai uswah. Teladan dari semua sisi. Dari sisi kepala negara, beliau sangat jujur, sangat bagus memimpin, ya, mengayomi pembawahannya, masyarakat. Dari segi suami, beliau juga suami yang sangat sayang kepada keluarga, bertanggung jawab, ya, yang mendidik, yang lebih mengutamakan pendidikan akhlak, keimanan, ketakwaan daripada hanya mengumbar-ngumbarkan harta kekayaan, tidak mendoktrin anak cucunya kepada harta gitu ya, tidak materialisme. Dari sisi ayah, sahabat juga begitu, sangat setia. Bahkan beliau menjaga hubungan kerabatnya itu seperti Abu Bakar, anaknya Aisyah dinikahi Umar, ya, anak Umar, Hafsah dinikahi Nabi SAW. Jadi pernikahan Nabi itu salah satu fungsinya adalah untuk merekatkan kekerabatan, kesahabatan, di samping membantu janda-janda, di mana waktu itu orang kafir Quraisy tidak suka menikahi janda, sehingga sebahagian janda itu dinikahi Nabi kita SAW untuk melindunginya, ya, dengan karena kesedihan yang mendalam ditinggal suami, masa perang, dan hal-hal teknis lain yang menurut ulama itu didasarkan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan keizinan Allah. Sebagai guru juga sangat bijaksana, sangat cerdas. Panglima perang juga beliau bisa jadi contoh, sangat pemberani. Ya. Dan di samping itu, bukti kebenaran Nabi SAW dan kerasulan beliau. Nah, bukti-buktinya sebenarnya banyak. Buktinya bahwa Nabi Muhammad ini akhir zaman ada basyarat. Basyarat itu berasal dari kata basyara, basyiro wa naziro. Artinya kabar, berita. Berita tentang kenabian Nabi Muhammad SAW ini, kedatangan Nabi SAW ke muka bumi, ini sebenarnya sudah ada dalam Injil, dalam Taurat, bahkan ditegaskan dalam Quran. Ya. Misalnya dalam Quran diulangi Allah, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'dihi ismu Ahmad. Ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata kepada kaumnya Bani Israel, wahai Bani Israel, aku adalah rasul Allah, utusan Allah yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, termasuk kitab Taurat. Mubasyira, dan aku memberikan kabar gembira, basyirat. Nah, yang disebut basyarat kan, basyirat. Memberikan kabar gembira akan hadirnya rasulin ya'ti, seorang rasul yang datang mim ba'di, sesudahku, ismuhu, namanya adalah Ahmad. Ya, maka Al-Quran menyebut nama beliau Ahmad, walaupun nama surah Al-Quran nanti ada salah satu surah namanya Muhammad. Ini sama ya, panggilannya Ahmad, Muhammad. Jadi nama beliau itu ada namanya, nama kunyah Abul Qasim, ada Ahmad, ada Muhammad, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi Nabi Isa pun mengatakan di dalam Injil bahwa akan datang nanti seorang rasul sesudahku, itu Ahmad. Maka nanti para ahli kitab, ya, pendeta-pendeta Nasrani di masa Nabi SAW hidup, mereka itu disebut Allah alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini yang kita sebut tadi, sepintas. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, para pendeta-pendeta itu, pemuka-pemuka agama Nasrani, sebenarnya mereka mengenali Nabi Muhammad rinci. Lebih rinci, seperti mereka mengenali anak-anaknya sendiri. Jadi kenal mereka Nabi Muhammad itu, ciri-ciri khasnya, ya. Kemudian karakternya yang dibawanya, termasuk saudara Khadijah itu kan, Suraqah bin Naufal itu, seorang pendeta, dia tahu nanti Muhammad ini ketika dia dapat wahyu di Gua Hira, maka dia bilang, itu adalah Jibril. Jibril itulah yang selalu mendatangi nabi-nabi sebelumnya, dan Muhammad ini akan menjadi nabi akhir zaman. Dan dia nanti akan dimusuhi oleh orang-orang dan akan dimusuhi sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Sekiranya aku hidup panjang umurku, hidup aku pada masa dia lagi diangkat jadi rasul berdakwah, niscaya aku akan menolongnya. Tapi beliau tidak panjang umurnya, ya, tidak sampai menolong Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi mereka betul-betul mengenali Nabi Muhammad SAW. Ya.
Ada beberapa orang di antara yang sangat kenal dengan Nabi, di antara ahli kitab, Salman Al-Farisi, ini termasuk yang paling taat. Begitu dia kenal Nabi, dia juga pendeta, ahli ilmu, ya. Kemudian dia langsung masuk Islam. Nggak pakai tanya-tanya lagi, karena sudah kenal dia sebenarnya itu Nabi kan. Langsung beliau masuk ke dalam Islam. Kaisar Heraklius, ini juga mengenali Nabi. Raja Najasyi mengenal Nabi. Cuma mereka sebagian ini ada yang sangat arogan, tidak mau mengikut Nabi karena dianggap Nabi pemimpin kecil. Ya, sementara mereka kerajaan besar tidak mungkin tunduk kepada kerajaan atau negara kecil. Mereka menganggap seperti itu. Ya, tidak mau, ada arogansinya. Abdullah bin Salam, termasuk Warokoh bin Naufal ini yang sepupunya Khadijah yang kita sebutkan tadi. Bahkan Sayyid Hawa meneliti, dia menyebut ada 17 basyarat tentang Nabi yang ada di dalam Taurat dan Injil. Ada berita kedatangan Nabi. Imam Al-Jazairi menyebut ada 3 kali disebutkan di dalam Injil dan Taurat. Said Sabiq menyebut ada 4 kali basyarat bahwa Nabi itu akan datang. Di Injil yang aslinya mereka meneliti disebut bahwa Nabi Muhammad SAW akan datang. Akan ada Nabi yang hadir sesudah Nabi Isa SAW. Ya. Dalam ayat lain bahkan disebut alladzina yattabi'una rasulun nabil ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Ya. Orang-orang yang mengikuti rasul nabi yang ummi, ini disebutkan mereka maktuban tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ciri-cirinya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Dan seterusnya. Ya, ciri-cirinya mengajak yang baik dan menjauhi yang mungkar, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, dan membuang mereka dari beban belenggu yang ada pada mereka. Maka orang yang beriman kepada Rasul, memuliakan beliau, menolong dakwahnya, perjuangannya, mengikuti cahaya, wattaba'un nur, mengikuti cahaya Al-Quran yang terang, yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang pasti beruntung. Ya, inilah sabiqunal awalun, para sahabat yang derajatnya sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapat gelar radhiyallahu anhum, mereka diridhoi Allah. Kemudian bukti kehadiran Nabi, kebenaran Nabi Muhammad SAW bukan hanya kabar-kabar dalam kitab suci terdahulu, tapi mukjizat beliau juga banyak. Al-Quran, mukjizat ini juga sebagai tanda bukti penguat bahwa beliau adalah Rasul. Air keluar dari sela-sela jarinya sehingga dipakai berwudu oleh banyak sahabat, ya. 1.400 orang minum dari sumur yang kering pada satu waktu perang, ya. Air sumur kering pada perang Hudaybiyah, air sumur kering. Sahabat kehabisan air, kemudian Nabi mengambil sisa air yang sedikit, beliau berkumur-kumur, kemudian disemburkan kumurnya ke sumur, lalu air sumur itu terus mengalir dan sahabat semuanya 1.400 orang ngambil, nggak bisa habis airnya, ya. Nah, ini dalam hadis Sahih Bukhari juga disebut begitu. Makanan nggak habis hingga dimakan sekitar 1.000 orang. Ini sering kali terjadi. Bapak Ibu kalau mau melihat 1.000 mukjizat Rasulullah SAW, itu ada ditulis Mustafa Murad. Itu banyak sekali kejadian-kejadian yang makanan-makanan sedikit itu banyak, termasuk di perang Khandaq ini yang paling sahih, ya. Jadi makanan yang sedikit itu bisa dimakan 1.000 orang. Itu selalu terjadi di masa Rasul. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Mengembalikan mata Qatadah yang tercuil, ya, keluar saat perang Uhud. Dalam Sirah Ibnu Hisham disebut. Sirah Ibnu Hisham sudah diterjemahkan begini bukunya, ya. Tebal. Ini termasuk kitab sejarah Nabi yang paling tua. Sirah Ibnu Hisham, Ibnu Hishaq, ya, gurunya dari Ibnu Hisham. Makanan bertasbih, karena yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, telah bertasbih di langit dan bumi, benda-benda langit dan di bumi. Maka kadang-kadang mukjizat Nabi itu nanti makanan itu mau bertasbih, kadang-kadang pepohonan bertasbih, ya. Kadang-kadang pohon itu mengucapkan salam kepada Nabi, didengar secara sahabat, didengar oleh para sahabat mengucapkan tasbih. Nah, ini salah satu mukjizat beliau. Itu untuk menunjukkan kebenaran ayat-ayat Allah ketika Allah mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard,
bertasbih kepada Allah, benda-benda langit dan di bumi, kadang-kadang ditunjukkan Allah di hadapan Nabi dan sahabat. Karena kemuliaan, kemukjizatan Nabi SAW. Ya. Bulan terbelah menjadi dua, ini disebut dalam surah Al-Qamar ayat 1. Nah, beliau membelah bulan atas pemerintahan orang kafir Quraisy. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika bulan terbelah, seharusnya kan mereka sudah beriman. Bagaimana mungkin manusia bisa belah bulan? Tapi karena memang sudah ketutup hatinya keingkarannya, tetap saja gak beriman, tetap saja menjadi orang kafir Quraisy. Nah, inilah susahnya mengajak manusia kalau sudah terkunci hatinya. Ya, batu dan pohon kayu memberikan salam kepada beliau, termasuk Isra dan Mi'raj. Ya, beliau diperlihatkan alam gaib, melihat Baitul Maqdis dari jarak jauh. Ya. Kemudian dilihatkan surga neraka, berjumpa ruh-ruh para nabi di langit 1, 2 dan seterusnya. Nah, waktu hijrah nanti beliau tidak terlihat keluar dari rumah saat mau hijrah ke Madinah, yang beliau digantikan Imam Ali. Dan banyak sekali, ada 1000. Kalau Mustafa Murad dia urai sampai 1000 mukjizat Nabi SAW. Ya. Jadi mukjizat ini untuk menunjukkan kebenaran Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, kebenaran pemberitaan Nabi, kebenaran kenabian Nabi SAW adalah bisa terlihat dari benarnya pemberitaan Nabi. Nabi kadang-kadang bicara bersabda tentang kejadian masa yang akan datang. Dan semua yang Nabi sebutkan tentang masa yang akan datang, kejadian yang akan datang, semuanya benar. Misalnya syahidnya Umar dan Utsman. Ya, satu waktu Abu Bakar, Utsman dan Umar bersama Nabi berjalan di depan Uhud. Lalu Uhud itu bergoyang, gunung Uhud. Lalu Nabi menghentakkan kakinya dan berkata, "Hei Uhud, berhentilah engkau bergoyang. Bukankah di atasmu ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar, dan 2 orang yang syahidah ini, ya, syahidah ini itu adalah Umar dan Utsman. Yang ada di situ adalah Umar dan Utsman dan Abu Bakar. Mereka berempat." Maka Nabi menyebut, nanti Abu Bakar ini orang yang siddiq, dapat gelar siddiq, sementara Umar dan Utsman ini adalah syahidah ini. 2 orang yang akan mati syahid. Jadi masih hidup orangnya, Nabi katakan mereka adalah orang yang syahid. Nah, ternyata dalam akhir hidupnya, Umar itu wafat dibunuh, dan Utsman juga wafat dibunuh syahid. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW mengatakan sesuatu yang benar, yang akan terjadi masa akan datang. Dalam hadis Tabrani dikatakan Nabi juga, fitnah tidak akan menimpamu selama Umar masih bersamamu. Ini disebutkan kepada para sahabat, termasuk Abu Bakar. Jadi masa Umar, fitnah itu tidak dibuka. Ya, maka ketika Umar pernah menanya kepada Hujaifah, "Wahai Hujaifah, tahukah engkau rahasia tentang fitnah kubro?" "Tahu, aku diberitahu rahasia Rasul. Tapi aku dilarang menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada dirimu." Jadi Umar kadang-kadang mengkorek-korek dia. Ada nggak orang munafik di antaraku, di antara orang-orang yang kuangkat jadi pemimpin? Ada, katanya. Siapa namanya? Nggak boleh, Nabi nggak boleh menceritakan kepada semua orang. Ini rahasia. Lalu Umar terdiam. Kemudian Umar bertanya lagi, apakah fitnah itu nanti datang di masaku? Tidak. Fitnah itu nanti pintunya hadir di masa Utsman bin Affan. Itu rahasia, karena Hudzaifah ini terkenal dengan penyimpan rahasia. Yang pemberitaan-pemberitaan rahasia diceritakan Nabi kepada Hudzaifah tak boleh disebar luas. Secara umum, Hudzaifah hanya memberikan isyarat-isyarat seperti itu, ya. Jadi masa Umar bin Khattab tidak ada fitnah kubro. Maka fitnah kubro itu, peperangan itu terjadi pada masa Utsman bin Affan setelah beliau terbunuh. Ya. Kemudian nubuat tentang Hasan yang akan menjadi pendamai 2 golongan kaum muslimin yang terpecah. Beliau mengatakan, Hasan ini, cucuku ini nanti, ini adalah pemimpin. Semoga Allah menjadikan dia berpendamai antara 2 golongan besar kaum muslimin. Dalam hadis Bukhari disebut begitu. Maka nanti Hasan ini mundur dari khalifah dan memberikannya kepada Muawiyah sehingga menjadi damai kaum muslimin, tidak berperang. Ya. Karena pengikut-pengikut Muawiyah ini termasuk yang agak kasar, siap aja berperang kalau kepemimpinan itu diambil alih. Nah, termasuk pengikut Hasan ini banyak dari golongan orang-orang yang lebih alim, ya, seperti Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan seterusnya. Maka nanti Hasan mengalah dia.
sehingga tidak terjadi perang di masa itu. Walaupun nanti akhirnya Hasan wafat diracun, ada yang mengatakan diracun, dibunuh, ya. Dan Husain wafat dipenggal lehernya. Padahal sebenarnya Nabi sudah melihat, memang dikabarkan Jibril ini akan terjadi pada masa yang akan datang terhadap cucunya. Nubuat lain tentang Sa'id bin Abu Waqqas, saat beliau sakit keras di Makkah, diduga meninggal dunia, lalu Nabi bilang, semoga engkau hidup panjang, sehingga nanti bisa memberi manfaat bagi satu kaum, memberi mudarat bagi yang lainnya. Nah, ternyata saat sehat, tak jadi meninggal, kemudian dia bisa menaklukkan Irak. Nah, ini isyarat mimpi. Ya, menaklukkan Irak. Ya. Kemudian isyarat mimpi Nabi SAW, waktu menimba air, kemudian setelah menimba air sumur, kemudian Abu Bakar menimba, kelelahan, capean, kemudian Umar menimba. Nah, ini isyarat mimpi Nabi mengatakan ya bahwa yang memimpin beliau, menggantikan beliau nanti memimpin negara sesudah beliau adalah Abu Bakar. Tetapi masanya pendek karena dia kelelahan. Kemudian setelah itu Umar bin Khattab, ya itu lama sekali menimba air dari sumur, lama sekali sampai banyak airnya, dan dia ternyata memimpin cukup lama. Ya. Dan ini adalah namanya nubuah. Nubuah itu adalah pengetahuan Nabi tentang masa depan, pengetahuan Nabi tentang yang gaib, yang tidak diketahui orang, yang diberikan Allah kepada beliau. Ya. Maka disebut nubuat. Nubuat itu tanda-tanda kenabian sebenarnya. Kesaksian ribuan sahabat dan miliar umat Islam dunia ini sekarang juga menjadi bukti kebenaran Nabi SAW. Kenyataan Nabi yang ummi, tak pandai tulis baca, tapi membawa Al-Quran yang sangat hebat isinya. Padahal beliau tidak pandai tulis baca dan tidak berguru. Keberhasilan dakwahnya hingga diikuti miliaran manusia. Ini juga bukti. Ya, termasuk meninggalan 2 kota suci Mekah Madinah. Ada kuburan beliau. Jadi bagaimana lagi kita mau mengingkari keberadaan Nabi SAW. Kenabian Rasul. Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sampai sekarang sudah Allah buktikan. Kuburan beliau ada. Kota suci yang beliau tempati. Sampai sekarang masih ada. Masih langgeng. Nah, kalau masih ada orang mengingkari kenabian kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebenarnya mereka sudah, kalau bahasa kita ya sudah memang ditutup hatinya lah, sudah nggak rasional lagi. Kenapa? Semua bukti sudah ada. Quran ada buktinya juga, miliaran manusia jadi bukti, kota sucinya juga ada. Ya, bisa dibuktikan sejarah beliau. Ya kalau kotanya nggak ada, hanya cerita, ya mohon maaf lah, kan sebagian pemuka agama, nabi-nabi agama lain, hanya cerita, nggak ada buktinya lagi, nggak ada peninggalannya lagi. Ya, peninggalannya apa? Nggak ada lagi. Kitab suci udah berubah-ubah, nggak ada lagi kan. Nah, nabi-nabi yang lain di agama lain misalnya, ya ada nabi-nabi gitu hanya cerita. Mohon maaf, misalnya tidak untuk menyinggung yang lain, misalnya Siddhartha Gautama, kan hanya cerita. Sisa-sisanya, bukti-bukti autentiknya kan sudah nggak banyak lagi kelihatan, hampir nggak ada lagi. Tapi Nabi Muhammad, kota sucinya, kuburannya pun ada, rumahnya pun ada di depan mata kita. Kita tinggal lihat. Kuburan ribuan sahabat, kuburan bagi pun ada. Nah, lalu mana lagi yang kita butuhkan bukti kebenaran beliau? Nah, masih kalau sudah begitu banyak bukti Allah beri masih tidak percaya kepada kerasulan Nabi, nah itu keterlaluan banget sebenarnya kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam keimanan ketakwaan, mengikuti beliau semampu kita, dan mudah-mudahan nanti dengan kecintaan kita bisa dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu penjelasannya, sudah 6:30, ya, pas waktunya. Kembalikan kepada moderator.